Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk semua. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan setelah rekrutmen. Ada satu hal lagi yang sangat penting dalam dunia kerja. Ayo tebak, kita belajar apa hari ini? Oke? Yes. Rekrutmen, bab lalu, sekarang kita masuk ke hal penting lainnya yaitu seleksi. Tepat sekali. Oke teman-teman, sebelum itu kita pantun dulu ya. Burung merpati terbang ke awan, mendarat cantik di atas peti. Mau kerja jadi idaman, harus lolos seleksi nanti. Oke, sudah semangat? Proses seleksi adalah ibarat gerbang utama. Jika prosesnya tidak benar, bisa-bisa dapat karyawan yang kurang tepat. Setuju ya teman-teman ya? Sedangkan perusahaan membutuhkan orang-orang yang tepat. Begitu juga teman-teman harus siap bersaing dengan kandidat lain. Jadi, yuk kita pelajari strategi terbaik agar bisa lolos seleksi. Definisi seleksi, teman-teman, proses pemilihan kandidat terbaik dari sekumpulan kandidat yang telah direkrut. Tujuan seleksi adalah untuk memastikan bahwa organisasi mendapatkan karyawan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang ditetapkan. Nah, teman-teman mungkin masih bingung perbedaan seleksi dan rekrutmen. Ada yang masih bingung? Kalau yang masih bingung, silakan hand raise atau chat di kolom komentar. Oke, kita tunggu. Ya, kita bahas sedikit ya. Perbedaan utamanya adalah jika rekrutmen berfokus pada menarik minat sebanyak mungkin kandidat, sedangkan jika seleksi berfokus pada memilih kandidat. Paham sampai sini ya? Beda rekrutmen dan seleksi. Oke, kita lanjut ke tujuan seleksi. Tujuan seleksi teman-teman mendapatkan karyawan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan. Lalu tujuan berikutnya dari seleksi adalah mengurangi resiko kesalahan dalam perekrutan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Oke, sampai sini kita masuk ke PowerPoint. Silahkan. Yuk, kita buka PowerPoint ya teman-teman ya. Proses seleksi adalah yang pertama, analisis kebutuhan. Nah, menentukan posisi yang kosong dan kualifikasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah perencanaan. Menentukan sumber dari internal maupun eksternal. Metode seleksi juga adalah metode bisa melalui wawancara ataupun melalui surat lamaran. Nah, seleksi awal menyaring kandidat berdasarkan CV dan surat lamaran. Lalu, proses berikutnya setelah pencarian kandidat, kita masuk ke seleksi awal. Menyaring kandidat berdasarkan CV dan surat lamaran. Lalu, tes seleksi, setelah seleksi, wawancara, pemeriksaan referensi, pengambilan keputusan, dan orientasi. Oke, setelah itu kita masuk ke analisis seleksi karyawan. Nah, presentasi ini memberikan panduan lengkap. Panduan ini mencakup analisis seleksi karyawan. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan proses yang optimal, memastikan keberhasilan organisasi. Oke, kita masuk ke slide karyawan yang efektif. Artinya seleksi karyawan yang efektif. 1. Produktivitas meningkat, pasti. Dengan seleksi yang karyawan yang efektif, produktivitas perusahaan pasti akan meningkat. Karyawan yang meningkatkan produktivitas, mereka akan membawa keterampilan dan motivasi tinggi. Jadi sangat bermanfaat untuk karyawan tersebut, secara pribadi maupun bagi perusahaan. Lalu pentingnya seleksi karyawan yang efektif
adalah retensi karyawan. Seleksi yang baik mengurangi tingkat turnover. Karyawan merasa cocok dan betah di perusahaan tersebut. Lalu, pentingnya seleksi karyawan yang efektif, budaya perusahaan. Karyawan baru harus selaras dengan nilai-nilai perusahaan. Ini akan memperkuat budaya yang positif. Tahapan utama dari seleksi, satu, analisis jabatan, penyaringan CV, wawancara, referensi, keputusan, pengambilan keputusan maksudnya ya. Setelah diputuskan siapa kandidat yang terpilih, maka dilakukan seleksi dan orientasi karyawan baru. Nah, ini ada metode dan alat untuk menilai kandidat, teman-teman. Yang pertama adalah tes tertulis, mengukur kemampuan kognitif dan pengetahuan teknis. Lalu dengan cara wawancara terstruktur atau perilaku. Yang berikutnya adalah studi kasus, menilai kemampuan pemecahan masalah. Bagaimana, apakah kandidat tersebut bisa memecahkan masalah saat kita ajukan studi kasus. Lalu dengan cara metode simulasi, menilai kemampuan kerja dalam situasi nyata. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Jika sudah dipahami, kita masuk ke kesimpulan. Optimalkan seleksi karyawan Anda untuk sukses. Seleksi efektif adalah merupakan proses yang tepat untuk meningkatkan kualitas karyawan. Pasti semua teman-teman setuju. Kinerja unggul bisa dihasilkan dari seleksi yang efektif. Karyawan yang tepat menghasilkan kinerja lebih baik. Lalu keberhasilan organisasi untuk mencapai strategisnya ditentukan oleh saat dilakukannya seleksi karyawan yang tepat. Dengan analisis seleksi yang tepat, perusahaan meraih keunggulan kompetitif. Proses yang efektif adalah kunci karyawan berkualitas dalam peningkatan kinerja. Ini akan mendukung keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara dalam materi seleksi hari ini. Semoga bermanfaat. Ada pantun sedikit. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada waktu yang panjang, boleh kita kuliah lagi. Semoga semangat selalu dan semangat ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.